Dinas sirotol mustaqim sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Baca Robbi zidni ilman ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, baik ya. Sekali lagi, beberapa buku paketnya ada yang di sekolah. Yang buku paketnya di sekolah, teman-teman boleh disiapkan buku tulisnya. Jadi kalau ada penjelasan yang Aku penting, nggak ada, Bu. buku tulis ada nggak? Nggak ada, Bu. Oh, kalau di sekolah bukannya buku paket aja ya yang dikumpulin. Ya udah cari di Kayaknya buku aku tulis belum yang mau. lain. Coba di buku tulis yang lain dulu, dicatat kalau ada yang penting-pentingnya ya. Oke. Mohon maaf, Ibu mute dulu selama penjelasan ya. Karena sekarang kita pindah ke bab 2. Fikih itu semester 1 kelas 6 ada 3 bab. Semuanya tentang penjelasan halal dan haram, makanan halal dan haram, minuman halal dan haram. Satu lagi hewan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Oke, baik. Kalau bab 1 kita sudah membahas tentang makanan halal dan haram dikonsumsi, teman-teman sudah tahu dan sudah bisa mengkelompokkan mana saja makanan yang boleh dimakan, mana saja minuman yang tidak boleh dimakan atau harus kita hindari. Beserta dengan dalil surat Al-Maidah ayat 3 yang hurrimat alaikumul maitatu. Itu kalau bisa dihafal di luar kepala. Ya. Oke, selanjutnya untuk hari ini teman-teman kita akan membahas tentang minuman halal dan haram dikonsumsi. Karena apa yang ada dalam tubuh kita itu tidak lepas dari makanan dan minuman. Dua unsur itu paling penting untuk tubuh ya, dan memang kebutuhan tubuh. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang pertama minuman halalnya apa saja, minuman haramnya apa saja, kemudian dalil tidak boleh mengkonsumsi minuman haram itu apa sih? Langsung dari Allahnya itu perintahnya tuh ada di surat apa? Terus sebagai umat Islam sikap kita terhadap minuman halal dan minuman haram harus bagaimana? Oke ya. Baik. Yang pertama tentang minuman halal. Teman-teman boleh catat poin-poin pentingnya ya di buku paketnya, buku tulisnya boleh bikin mind map. Peta konsep, peta pikiran. Oke, jadi minuman halal itu artinya sama seperti makanan halal, yaitu minuman yang suci atau bersih, baik untuk diminum, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar. Jadi ada 4 kategori nih kalau minuman yang halal. Jadi minuman halal itu yaitu minuman yang suci atau bersih, kemudian baik untuk diminum, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar. Apa itu khamar? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, khamar itu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Jadi khamar itu minuman atau cairan yang mempunyai efek samping memabukkan. Mabuk itu apa sih? Mabuk itu bisa menyebabkan kita hilang akal, tidak ingat apa yang kita ucapkan, tidak ingat apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Jadi bikin kita mabuk, seperti itu ya, jadi hilang akal. Karena orang yang mabuk tidak sah sholatnya nanti kesananya ya. Oke, itu ya definisinya ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi minuman halal yang bersih, baik untuk diminum, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar atau tidak memabukkan. Kemudian macam-macamnya ada apa saja minuman yang bisa kita minum atau minuman halal. Halal artinya boleh untuk umat Islam. Kalau di agama lain mungkin boleh-boleh aja minum khamar, mungkin ya. Tidak ada aturan khusus seperti umat Islam. Yang pertama, macam-macam minuman halal, semua air yang tidak membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidah kita. Kalau dirincikan ada air sumur, tentunya air sumurnya jangan, kalau di dalamnya ada bangkai ya bangkainya dikeluarkan dulu, jangan tercampur dengan bangkai ya, atau hewan atau apapun. Air sumurnya yang jernih. Kemudian air kelapa ya, air dari buah kelapa.
kemudian air sungai, air danau, air hujan, dan air dari mata air. Tentunya harus diolah secara steril, ya. Jadi tidak langsung diminum. Kalau untuk diminum namanya minuman ya berarti harus diolah dulu, ya. Kemudian yang kedua, air yang asal airnya memabukkan kemudian melalui proses berubah jadi tidak memabukkan. Contohnya arak yang dirubah menjadi cuka. Kalian tahu cuka kamu deh. Bukan itu ya. Cuka itu mungkin teman-teman bisa menemukan di apa? Di tukang bakso. Biasanya ada yang pakai cuka, ya. Tapi cuka juga tidak semua cuka dihasilkan dari arak. Barusan Bu Nisa searching cari-cari ada yang dihasilkan dari apel, cuka apel itu ya, mungkin sebagiannya saja. Jadi salah satunya air yang asal airnya memabukkan lalu diproses ya, kemudian menjadi tidak memabukkan. Contohnya arak yang dirubah menjadi cuka. Nah, yang ketiganya air yang bukan berupa benda najis atau terkena najis. Contoh nih, tadi air sumur, tapi di sumurnya ada bangkai tercium, maka dibersihkan dulu bangkainya, ya. Baru kalau mau diminum, baru diolah. Kalau sudah dibersihkan, baru nanti diolah menjadi minuman. Dan yang terakhir, air yang suci yang didapat dengan cara halal. Teh botolnya halal, tapi kamu main ambil dari Alfa, misalkan dari Indomaret ya, jadi tidak halal. Maka kalau untuk halal itu diperhatikan cara mendapatkannya harus baik, harus halal. Fahimtum ya? Baik. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas minuman halal macam-macamnya, teman-teman kita lanjut ke pembahasan minuman haram. Nah, kalau minuman haram jadi artinya semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Haram artinya dilarang. Kenapa dilarang? Kalau sesuatu yang dilarang langsung oleh Allah pasti ada dampak buruk yang hebat untuk manusia. Ada madorotnya, ada yang akan membuat manusia menjadi rusak. Nah, salah satunya merusak jasmani dan rohani. Ya, apa saja contoh-contohnya minuman haram itu? Ya tadi air yang memabukkan yang mengandung khamar. Kalau di Indonesia mungkin khamar itu dikenalnya bir. Bir ya. Kalian udah paham lah ya. Kemudian ada juga minuman haram yang tidak boleh diminum, darah. Ya, pernah lihat film Dracula atau apa ya? Film horor Dracula minum darah ya. Nggak boleh, itu menjijikan ya. Kemudian air yang beracun, kopinya halal tapi dicampur racun misalkan gitu ya, entah itu racun apa aja, nggak boleh, jadi haram karena membahayakan tubuh, bisa mematikan lebih hebatnya. Kemudian air yang terkena najis atau air najis, kalau antum misalkan airnya terkena najis, maka hilangkan najisnya. Misalkan beli es teh atau apapun minuman ya, misal ada bangkai lalat atau bangkai semut, keluarin dulu bangkainya, jangan sampai tercampur najis ya. Oke, selanjutnya minuman yang didapatkan dengan cara tidak halal ya, tadi itu apa namanya, le mineralnya halal, air mineral, tapi kamu ambilnya nggak bayar, malah ambil tanpa sepengetahuan kasir misalkan, ya itu jadi haram ya jatuhnya. Oke. Selanjutnya apa sih Bu perintah Allah yang menyuruh kita untuk menghindari minuman haram? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Nanti teman-teman cek di Al-Qur'annya, Al-Baqarah 219. Nih kata Allah langsung katanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Khamri itu khamar, wal maisir itu judi. Karena waktu dulu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah itu sering meminum minuman khamar dan berjudi. Ya. Nah, kemudian apa katanya? Kata qul fihima ismun kabir.
katakanlah pada keduanya itu, pada khamar dan judi itu terdapat dosa besar. Wa manafi'ul linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi ada sih sedikit manfaatnya, tapi sedikit, nggak banyak. Bilangnya kan Allah beberapa itu artinya nggak banyak, nggak semua, meskipun ada manfaatnya. Kemudian dijelaskan lagi sama Allah, belum sampai situ, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebelumnya kan dijelaskan bahwa khamar dan judi itu terdapat dosa besar. Ada beberapa manfaat bagi manusia, tapi yang lebih besar itu dosanya daripada manfaatnya. Paham ya? Jadi kalau lihat chef masak atau ngeracik makanan atau minuman yang ada alkoholnya, dan chef itu menjelaskan bahwa manfaat alkohol yang dituangkan ke minuman atau makanan itu misalkan untuk menambah rasa atau menambah yang lainnya lah gitu misalkan. Nah itu nggak ada apa-apanya dibanding dosanya. Jadi jangan tergiur manfaatnya karena hanya sedikit, tapi kata Allah dosanya lebih besar. Seperti itu ya. Fahim Tom? Ya, mudah-mudahan teman-teman jangan ada yang berani mencoba-coba mendekati minuman haram, minuman dan makanan haram. Baik, selanjutnya kalau tadi penjelasan tentang minuman haram, macam-macamnya, dan penjelasan Allah bahwa kita tidak boleh mendekati minuman haram karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah 219. Nah, selanjutnya Rasulullah juga bilang sama manusia nih, kepada kita semua, kita dituntut untuk menjauhi minuman haram. Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minuman keras itu atau khamar itu induk dari hal-hal yang buruk. Induk dari hal-hal yang buruk itu asal dari semua yang buruk. Siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal atau wafat atau mati sedang dalam minum minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah atau dalam keadaan tidak baik, nauzubillahi min zalik, atau dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi itu kata Rasul, siapa yang minuman keras itu asal dari segala perbuatan buruk. Siapa yang meminumnya maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan kalau pas lagi mabok, lagi oplosan, dia mati saat itu juga, maka dia mati dalam keadaan tidak baik. Nauzubillah ya, banyak dengar berita kan ya, orang yang lagi minum oplosan mati ya, udah bukan wafat, itu mah mati. Ya jadi jangan coba-coba itu merusak tubuh sendiri. Oke, baik. Nah, pelajaran apa yang kita dapat kalau kita menjauhi minuman haram? Yang pertama, sebagai bentuk perintah Allah, kita taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Otomatis sebagai umat Islam, sebagai anak muslim harus taat, harus patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Kata Allahnya sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah 219, ditambah penjelasan Rasulullah dari hadis tadi yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari, maka kita wajib taati, harus dihindari. Kemudian apalagi pelajaran yang kita bisa ambil dari menjauhi minuman haram? Mengendalikan hawa nafsu. Karena ada cerita nih, seorang muslim, orang soleh zaman dulu pernah ditawari harta. Mudah-mudahan kalau salah nanti Bu Nisa betulkan ya ceritanya. Lalu ditawari perempuan, lalu ditawari khamar untuk melakukan 3 dosa besar. Dia ambil yang paling kecil, katanya cukup minum khamar aja, dan ternyata semuanya perempuan dibunuh, hartanya diambil. Jadi maka dari itu tadi Rasulullah betul bilang bahwa khamar itu awal atau induk dari hal-hal yang buruk karena membuat akal kita menjadi rusak. Ketiganya, minuman haram itu
kalau kita hindari, menjaga kesehatan akal dan tubuh, kemudian juga menjaga kemurnian akal dan tubuh, dan yang terakhir tentunya menghindari dari siksa neraka. Oke ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa-apa yang sudah Allah larang kepada kita. Baik, sampai di sini teman-teman boleh ada yang bertanya? Bunda mau pakai? Sok, mau pakai? Sok. Enggak udah. Ada yang pertama silahkan. Ada yang bertanya silahkan tentang minuman haram. Ada yang tahu nggak contohnya minuman haram yang pernah kalian tahu? Bir. Bir, selain bir. Vodka. Alkohol. Vodka. Pinter apa tahu vodka? Apa itu? Vodka sejenis apa? Terus apa lagi? Vodka itu apa tuh? Ada yang tanya temennya tadi, siapa yang jawab vodka? Kokain. Ya, itu apa lagi? Taunya di TV ya, mudah-mudahan taunya di film ya. Soju. Iya, soju ada di film Korea. Apalagi? Anggur merah, Bu, dari Ambarita, Bu. Anggur merah. Ada lagunya ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Mocha float haram enggak? Enggak ya. Kalau mocha float itu dari mocha ya, sama wine, dari krim. Wine, betul. Wine. Wine ya. Terus apa lagi? Whisky. Hah? Whisky. Ya, itu bentuk merek-mereknya. Nah, pertanyaannya gini, kalau di Alfamart atau di minimarket ya, teman-teman kan suka nemuin minuman-minuman bukan untuk orang dewasa, paham nggak? Contohnya minuman kerating geng atau minuman untuk penyegar tubuh, minuman untuk penyegar tubuh. Mohon maaf ya. Minuman untuk penyegar tubuh. Nah, itu belum cocok diminum oleh anak usia sekolah karena itu biasanya khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa. Jadi jangan coba-coba teman-teman meminum minuman untuk usia dewasa. Sama seperti ibarat bayi kan harusnya minumnya minum ASI aja. Belum dibolehkan minum jus ya. Jadi nggak bisa gitu. Anak misalkan minum kerating geng atau minum apa lagi? Minuman-minuman pria dewasa nggak boleh ya. Pocari Sweat itu buat dewasa nggak, Bu? Iya. Kalau bisa sih jangan. Kalau anak-anak pokoknya minum minuman susu, apalagi yogurt, apalagi Yakult, misalkan seperti itu ya. Minuman khusus usia kalian aja. Coca-Cola haram nggak, Bu? Kalau Coca-Cola, teman-teman lihat itu minuman soda ya, masuknya Coca-Cola, Fanta, Sprite apa Sprite? Sprite gitu. Teman-teman boleh dicek di komposisi atau ingredientsnya, atau cek ada label halalnya tidak, seperti itu ya. Atau apa tuh minuman yogurt yang dari Korea? Apa? Udah ada kok di Alfa, apa ya, lupa Bu Desa namanya. Bukan quiz, apa ya? Lupa merek. Bukan Cimori mah susu atuh. Cimori mah nggak apa-apa, boleh. Ada label halalnya. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk tugasnya silakan teman-teman catat. Tugasnya Bu Nisa sudah bikin tabel di sini. Yang pertama kotak nomor, kemudian yang kedua kotak jenis minuman, yang ketiganya kotak minuman halal, keempatnya minuman haram, kelimanya komposisi atau bahannya apa. Contoh nomor 1 nih, soal nomor 1. Ya, nanti nanti Bu Niswa share di grup kelasnya kalau ini Zoom-nya keburu mati ya, karena 40 menit. Contoh dulu nih, misalkan wedang jahe. Wedang jahe itu termasuk minuman halal atau minuman haram? Checklist kalau termasuk minuman halal. Misalkan ya, checklist termasuk minuman halal, checklist. Nah, wedang jahe komposisi atau bahan bakunya itu terbuat dari apa? Terbuat dari jahe. Terus apa lagi? Susu, apalagi air mendidih misalkan seperti
seperti itu ya. Air panas. Air panas yang nggak mungkin nggak pakai air doang, nggak pakai air cuma jahe sama susu, pasti ditambah air putihnya juga. Nah, Itu tabelnya. jadi cara mengerjakannya dulu, cara mengerjakannya kayak tadi, jenis minumannya ada wedang nomor 1 wedang jahe, nomor 2 bandrek, nomor 3 bajigur, nomor 4 koktail, nomor 5 whisky, nomor 6 yogurt, nomor 7 boba, nomor 8 cendol, nomor 9 bir peletok, nomor 10 wine. Nanti teman-teman boleh searching, boleh googling bahan-bahan minuman ini tuh terbuat dari apa sih isinya? Ya, terbuat dari bahan-bahan apa? Ya, ada pertanyaan? Bu, itu tadi kan wedang jahe. Tadi bukan, Bu. Iya, di buku tulis dibikin tabel. Contoh nih, nomor 1 wedang jahe. Termasuk minuman halal atau haram? Kalau minuman halal, checklist di kotak minuman halal, checklist. Contoh ya. Kemudian komposisi atau bahan baku utamanya apa? Jahe, susu, air putih, misalkan seperti itu. Fahim Tum? Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak. Cukup ya. Nanti Bu Niswa contohnya Bu Niswa share kembali di grup ya untuk latihannya ya. Nih nomor 1 nih, ulangi. Nomor 1 soalnya wedang jahe. Nomor 2 bandrek, nomor 3 bajigur, nomor 4 koktail, nomor 5 whisky, nomor 6-nya yogurt, nomor 7-nya boba, nomor 8-nya cendol dawet 500-an, kemudian nomor 9-nya bir peletok, nomor 10-nya wine. Teman-teman nanti cari itu terbuat komposisi bahan utamanya apa? Termasuk minuman halal atau termasuk minuman haram, checklistnya di salah satu kotaknya. Fahim Tum? Fahim. Baik, paham ya? Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Bu, nanti share nggak, Bu? Gimana? Nanti kalau dikumpulin, nanti kalau sudah dikumpulin ke link pengumpulan tugas. Abis ini Bu Niswa share link pengumpulan tugasnya. Oke, cukup ya teman-teman supaya bisa langsung ngerjain ya. Bu Niswa ini share ke wali kelas ya, ininya soalnya ya. Sudah cukup paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Oke, mudah-mudahan semua teman-teman sampai dewasa sampai meninggal terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan, entah itu minuman, entah itu makanan. Oke, kita baca kifayatul majlisnya. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.